Pernahkah kamu bekerja sendirian di gedung kosong yang sunyi? Di malam hari, saat semua orang pulang dan hanya suara langkahmu yang terdengar menggema? Mas Agung, seorang office boy biasa, bekerja demi sesuap nasi. Tapi dari semua pekerjaan yang pernah dia jalani, hanya satu yang meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata. Kejadian ini terjadi tahun 2016. Di sebuah kantor tua di Bekasi Timur yang sedang dalam proses pindahan. Tidak banyak orang, tidak banyak suara, hanya satu malam. Satu malam ketika dia tidak pulang, dan sejak malam itu, dia tak pernah sama lagi. Malam ini, kamu akan mendengar kisah nyata, bukan sekadar cerita hantu, tapi tentang ketakutan yang muncul saat kamu benar-benar sendirian dan menyadari ternyata kamu tidak sendiri. Namaku Agung. Tahun 2016 aku pernah bekerja sebagai office boy di sebuah kantor kecil di kawasan Bekasi Timur. Kantor itu baru saja pindahan, jadi masih banyak barang belum tertata rapi. Hanya ada beberapa karyawan yang aktif di sana, selebihnya jarang datang. Waktu itu aku baru seminggu masuk, tugasnya ringan, fotokopi, bikin kopi, bersih-bersih, dan kadang bantu pindahin dokumen dari gudang ke ruang kerja. Karena bosku sering lembur, aku kadang diminta menginap. Katanya biar besok pagi bisa langsung bersih-bersih sebelum jam kerja mulai. Aku sih oke-oke aja. Dapat uang makan, tempat tidur di ruang istirahat, dan bisa nonton TV sepuasnya. Tapi malam pertamaku tidur di kantor itu ternyata bukan hal biasa. Sekitar jam 11 malam, aku lagi santai di ruang tengah, nonton sinetron lama lewat DVD. Bos dan staf-staf udah pada pulang sejak maghrib, hanya aku sendirian. Angin malam masuk dari jendela belakang yang belum sempat dipasang teralis. Suasananya tenang, bahkan terlalu tenang. Lampu ruang utama kuputuskan dimatikan, biar nggak silau ke layar TV. Jam 11:30, perut mulai keroncongan. Aku keluar beli nasi goreng ke warung yang jaraknya cuma 200 meter dari kantor. Pas balik aku sempat merasa kayak ada yang ngintip dari dalam kantor. Tapi pikiranku kusangka cuma ngelantur karena capek. Aku makan di dapur kecil belakang. Dapur itu letaknya paling ujung, deket gudang. Saat lagi asik nyendok nasi goreng, tiba-tiba, tok, 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 ada suara ketukan dari arah depan, tepatnya dari gerbang. Kukira ada satpam komplek yang patroli. Tapi pas kulongok lewat jendela, jalanan sepi. Bahkan lampu jalan satu-satunya di depan gerbang lagi mati. Gelap banget, aku ngeri. Tapi sambil menahan rasa takut, aku memberanikan diri tanya ke tukang sate yang masih mangkal di seberang. "Bang, tadi dengar suara orang ketuk gerbang nggak?" Tanyaku sambil nyebrang. "Loh, nggak ada siapa-siapa mas." Jawabnya dengan santai. "Saya lihat dari tadi nggak ada yang lewat, paling angin kali. Tapi aku yakin betul itu bukan suara angin. Itu jelas-jelas ketukan. 3 kali, pelan tapi berat. Seperti tangan seseorang mengetuk besi dengan sendi jari kaku." Aku kembali ke dalam dengan perasaan gak enak, tapi kupaksa tenang. Mungkin benar kata tukang sate angin, atau tikus besar. Tapi kok bisa ketuk gerbang? Malam-malam berikutnya jadi semakin aneh. Hampir setiap malam aku diganggu hal-hal yang sulit dijelaskan. Entah suara bisikan dari kamar, mandi, atau televisi yang menyala sendiri saat aku belum menyentuh remote. Puncaknya terjadi malam keempat aku menginap, sekitar jam 3 pagi. Aku baru bangun karena kebelet pipis. Ruang tengah masih remang karena lampu tidur kecil di dekat TV. Saat aku lewat dapur, pandanganku tiba-tiba tertarik pada sesuatu di pojok ruangan. Ada sosok putih, tinggi, diam, kainnya seperti jubah kusut yang menjuntai ke lantai. Wajahnya
hitam pekat. Matanya menyala merah samar. Bukan memantul, tapi seperti menyala dari dalam. Aku terpaku, nafasku terhenti. Itu pocong. Dia tidak loncat, dia melayang, pelan, menuju ke arahku. Tubuhku kaku. Tapi entah bagaimana aku berhasil memutar badan dan lari ke ruang tengah. Pintu dapurku jeblak. Aku masuk ruang istirahat, ngumpet di bawah meja. Aku menggigil setengah mati. TV mendadak menyala sendiri, menampilkan saluran statis. Cekrrt, mataku tak berkedip. Jantungku seperti mau copot. Selama 2 jam aku cuma bisa menangis dalam diam. Takut membuka mata dan berharap itu semua hanya mimpi. Pagi menjelang. Matahari pelan-pelan menembus tirai jendela. Aku baru berani keluar dari ruang istirahat. Saat kulihat ke dapur, tidak ada apa-apa. Tapi aroma anyir masih terasa, seperti bau tanah basah bercampur bunga melati. Hari itu aku putuskan tak akan lagi tidur di kantor. Bahkan, kupikir untuk berhenti kerja, tapi ternyata gangguan itu belum selesai. Masih ada yang menungguku malam berikutnya. Hari kelima, aku datang ke kantor seperti biasa, sekitar jam 8 pagi. Tapi ada yang berbeda. Kepalaku berat, badan pegal-pegal, seperti baru bangun dari tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Padahal aku tidur cuma 1-2 jam di pagi hari setelah peristiwa itu. Bos menyapaku seperti biasa. Tidak ada yang aneh dari perilakunya. Tapi aku memperhatikan sesuatu dari ekspresi wajahnya. Seperti menyimpan sesuatu. Atau mungkin cuma perasaanku saja. Aku tidak cerita apapun soal kejadian semalam. Malu mungkin, takut dianggap lebay. Tapi sejak pagi itu aku bertekad tidak akan tidur di kantor lagi. Namun nasib berkata lain. Sore hari, sekitar jam 5, bos mendekatiku. "Gung, nanti malam bantuin ya. Ada barang dari kantor lama yang mau dikirim. Sopirnya datang jam 9. Mesti ada yang bukain gerbang." Aku terdiam, antara ingin menolak dan sungkan. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Kupikir, kalau cuma sampai jam 10 malam nggak masalah. Asal jangan tidur lagi di kantor ini. Jam 8 malam, aku sudah selesai makan. Barang-barang yang akan dikirim sudah kutata di dekat pintu depan. Sopir yang dijanjikan belum datang. Hujan turun rintik-rintik. TV ku biarkan menyala sambil kutunggu di sofa. Jam 9:05, suara mobil terdengar di luar. Tapi bukan mobil box melainkan suara motor. Ternyata tukang sate langgananku. Aku keluar sebentar beli 2 tusuk. "Masih kerja aja mas?" tanyanya sambil membakar ulang dagangannya. Aku mengangguk, nunggu sopir kantor. Tukang sate itu memandang ke arah kantor. "Lah itu kantor yang dulu pernah ada yang gantung diri ya mas," aku tersentak. "Serius bang?" Dia cuma mengangguk pelan. "Tahun 2009. OB juga. Kabarnya bunuh diri di gudang belakang." Aku tidak berani menanggapi lebih jauh. Ku kembalikan tusukannya dan buru-buru masuk. Jam 9:30 malam. Sopir belum juga datang. Ponselku tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena sinyal menghilang. Aku duduk di sofa sambil memainkan HP. TV masih menyala, saluran lokal menayangkan acara musik malam. Aku mulai ngantuk. Bukan tidur, hanya sekadar memejamkan mata sebentar. Dan di saat itulah aku merasakan sesuatu yang sangat aneh. Kurasakan hawa dingin menusuk dari arah TV. Aku membuka mata dan jantungku berhenti sepersekian detik. Di atas televisi ada bayangan, sosoknya duduk membungkuk, seperti sedang jongkok tapi melayang. Rambut panjang terurai menutupi wajah, tapi yang membuatku ingin berteriak adalah bentuk tubuhnya terbungkus kain kafan kusam. Pocong, lagi. Tapi sekarang bentuknya lebih menyerupai orang mati yang setengah membusuk.
dengan noda tanah di mana-mana. Aku langsung bangkit, kursi terbalik. Aku lari ke kamar mandi dan menutup pintu rapat-rapat. Di dalam kamar mandi aku menangis, lututku lemas, mataku berair. Ini bukan pertama kalinya, tapi kali ini makhluk itu terlalu dekat, bukan di sudut ruangan, bukan di belakang, tapi di depan mataku. Jelas, terang. Ku peluk lututku sambil menunggu waktu berjalan, tapi waktu terasa diam. Ponselku kembali ku coba. Tidak ada sinyal. Sekitar jam 11 aku memberanikan diri keluar. Ruangan kosong. TV masih menyala tapi kini hanya menampilkan semut. Layar berkedip. Ada suara seperti orang terisak pelan dari arah dapur. Aku tidak peduli lagi. Aku keluar dari kantor, menyeberang ke warung kopi kecil di ujung jalan, dan duduk di sana sampai subuh. Tidak bicara apa-apa, hanya duduk dan merokok. Warung itu masih buka karena si ibu pemilik rumah sering lembur masak buat catering. Beliau melihatku pucat dan lemas. "Mas Agung, kenapa? Sakit?" Aku menggeleng. "Bud, kantor saya angker ya." Beliau tidak menjawab langsung. Tapi kemudian beliau bilang pelan, "Saya nggak mau nakut-nakutin, tapi sudah dari dulu tempat itu nggak bersih." Aku mengangguk. Tidak bertanya lebih lanjut. Esok paginya, aku masuk kerja dengan wajah lusuh. Sopir akhirnya datang jam 5 pagi, katanya sempat nyasar dan ban bocor. Aku tidak cerita ke siapapun. Tapi dari hari itu, aku mulai mencari tempat ramai setiap malam. Warung, masjid, pos ronda, apa saja. Asal jangan tidur sendirian di kantor itu. Aku juga mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seperti tumpukan kertas yang tiba-tiba berantakan sendiri. Atau suara kursi yang ditarik di lantai atas padahal semua staf sudah pulang. Dan yang paling mengganggu, setiap malam menjelang subuh aku selalu merasa diikuti. Sejak malam itu aku tidak pernah lagi merasa sendirian. Bahkan di siang hari, kantor yang dulunya terasa biasa saja kini seperti memiliki mata yang terus mengawasi. Tiap sudut ruang, tiap bayangan lemari, tiap pantulan kaca, semuanya terasa hidup. Tapi yang paling menyesakan adalah malam. Aku tidak berani tidur di dalam kantor. Biasanya kupaksa mataku tetap terbuka sambil menonton TV, atau kupaksakan keluar dan duduk di warung kopi, atau pos ronda sampai azan subuh. Namun, pada malam ke-10, hujan deras mengguyur Bekasi Timur. Kilat menyambar terus-menerus. Warung tutup. Jalanan sepi. Bahkan pos ronda pun kosong. Aku tidak punya pilihan selain bertahan di dalam kantor. Pukul 11 malam aku duduk di sofa ruang tengah. Lampu ruangan sengaja kubiarkan mati. Hanya cahaya dari layar televisi yang menyala samar. TV menampilkan sinyal statis. Aku malas memindahkannya. Kelelahan, jenuh, dan rasa takut berbaur menjadi satu. Tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan, pelan berat tapi jelas dari arah gerbang depan. Aku sontak berdiri. Jantungku seketika melonjak. Siapa malam-malam begini ketuk gerbang? Kupikir mungkin satpam, tapi kantor ini tidak punya satpam malam. Atau tukang ojek. Tapi siapa yang pesan? Aku membuka jendela perlahan, mengintip dari balik tirai. Gerbang kosong. Tapi suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Ok, tok, tok. Aku menahan napas. Hujan masih turun. Tidak ada orang di sana. Tapi suaranya jelas dari gerbang. Seolah ada tangan besar yang menghantam pelat besi. Aku mundur perlahan, tangan gemetar. Kupikir untuk menelepon siapapun. Tapi seperti biasa, sinyal menghilang. Kupaksakan diriku kembali duduk. Kudekap bantal dan selimut mencoba menenangkan diri. Aku bilang dalam hati, itu cuma angin, cuma imajinasimu. Tapi sebelum sempat membohongi diriku lebih lama, krak, krak,
terdengar suara kayu berderak dari langit-langit, tepat di atas ruang tengah. Plafon. Kantor ini hanya 2 lantai. Di atas seharusnya ruangan kosong, karena karyawan hanya bekerja di lantai bawah. Namun suara langkah itu sangat jelas, seperti seseorang sedang berjalan di atas plafon. Pelan, lalu berhenti, lalu berjalan lagi. Krak, krek, krak. Langkahnya menyeret. Bukan langkah biasa. Seperti seseorang yang menyeret kakinya yang lumpuh atau terseret kain panjang. Aku gemetar. Tak tahu harus apa. Tidak mungkin naik ke atas, tidak mungkin juga keluar. Hujan masih mengguyur deras. Tiba-tiba lampu TV berkedip. Layar berubah gelap. Dan di tengah layar, refleksi wajahku muncul, tapi bukan aku. Sosok di layar memang duduk di sofa sepertiku, tapi matanya hitam legam, tanpa bola mata. Wajahnya seperti arang hangus. Dan ia tersenyum. Aku menjerit dan melempar bantal ke arah TV. Layar berkedip sekali lalu mati total. Aku melompat dari sofa, mengambil kunci dan keluar lewat pintu belakang. Hujan membasahi tubuhku seketika, tapi aku tak peduli. Lebih baik basah daripada diam di dalam sana. Aku berjalan cepat keluar dari kompleks kantor. Suara ketukan di gerbang kini terdengar seperti tertawa mengejek. Ha. Suara, napas panjang yang terasa berat dan busuk seolah mengejarku dari belakang. Aku tidak menoleh. Aku menghabiskan sisa malam di warung rokok kecil di pertigaan jalan. Pemiliknya, seorang bapak tua, hanya menatapku dengan heran. Masnya basah kuyup gitu. Kejar pocong ya? Aku hanya tertawa pahit. Tapi kemudian bertanya, Pak, kantor besar di ujung gang itu dulunya apa, ya? Bapak itu menghisap rokoknya, dalam-dalam sebelum menjawab. Dulu, gudang bekas rumah sakit swasta. Sebelum itu dijadiin kantor, sempat kosong hampir 5 tahun. Katanya sih, pernah ada yang bunuh diri di dalam. OB juga, aku tercekat. Laki-laki? Bukan, cewek. Namanya Yuli kalau nggak salah. OB muda. Ditemukan gantung diri di tangga lantai 2. Tapi mayatnya baru ketahuan 3 hari kemudian. Lambungku terasa naik ke tenggorokan. Dingin dan mual bersamaan. Kenapa, Mas? Aku hanya bisa menggeleng. Aku tahu cerita ini tidak akan berakhir begitu saja. Karena malam itu untuk pertama kalinya aku bermimpi. Dalam mimpiku aku berada di dalam kantor, semua lampu mati. Tapi dari ujung tangga, seseorang menuruni anak-anak tangga sambil main HP. Sosok itu mendekat, rambut panjang, wajah hitam legam, dan bola mata yang menatap kosong. Sosok yang kulihat di dapur, yang kulihat di atas TV, yang kini menatapku dalam mimpi. Aku terbangun dengan nafas tercekat dan punggung basah oleh keringat. Aku ingin berhenti bekerja. Tapi keesokan harinya, bos berkata, "Gung, tolong bantu sampai akhir bulan ya. Setelah itu kita pindah kantor ke Cibubur." Aku mengangguk. Dalam hati aku hanya berkata, semoga aku masih hidup sampai akhir bulan. Hari-hari setelahnya aku tak pernah lagi tinggal malam-malam di kantor. Tapi pekerjaan menuntutku. Beberapa dokumen penting harus dijaga, dan bos sedang sibuk bolak-balik ke kantor baru di Cibubur. Aku dipaksa bertahan di kantor Bekasi Timur, setidaknya sampai pindahan benar-benar selesai. Aku pasrah, tapi setiap malam aku selalu bersiap. Rokok, kopi instan, senter, dan Al-Quran kecil yang kubawa dari rumah. Malam itu adalah malam terakhir. Pindahan selesai. Karyawan terakhir sudah membawa barangnya siang tadi. Hanya aku yang tinggal untuk membersihkan sisa-sisa debu dan alat bekas. Besok pagi kunci akan diserahkan pada pemilik gedung. Jam menunjukkan pukul 10 malam.
Aku berdiri di dapur, mencuci gelas, ketika tiba-tiba lampu seluruh ruangan padam serentak. Listriknya mati, gumamku. Tapi herannya, lampu jalan di luar masih menyala terang. Aku mengambil senter dan menyalakannya, tapi detik itu juga cahaya senternya redup sendiri. Seolah ada sesuatu yang mengisap terang dari senter itu. Aku membeku di tempat. Tiba-tiba, dari arah belakang, dekat tangga yang mengarah ke lantai 2, aku mendengar suara HP berdenting, seperti notifikasi pesan ting-ting-ting. Suara itu diiringi langkah pelan menuruni tangga, dan gemerisik kain yang diseret. Aku berbalik pelan, seseorang sedang menuruni tangga. Ia memakai seragam OB kusam, kepalanya tertunduk. HP di tangannya menyala menyorot wajahnya dari bawah. Wajah itu, wajah hangus legam, mata putih membelalak keluar, bibirnya membusuk terbuka dengan darah kering menempel. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap di tenggorokan. Ia terus menuruni tangga, satu langkah, hingga akhirnya berhenti di anak tangga terakhir. Matanya menatapku, lurus, tajam. "Ngapain kamu di sini, Mas?" Suaranya serak, seperti dua besi beradu. Aku terjatuh mundur, tubuhku kaku. Tapi aku lihat jelas, di belakangnya ada pocong berdiri diam, mengambang setengah meter dari lantai. Tubuhnya dililit kain kafan, lusuh dan basah. Matanya besar, penuh kemarahan, seperti membakar dadaku dengan tatapannya. Seketika, senterku menyala kembali. Tapi hanya sepersekian detik cukup untuk membuat bayangan makhluk itu berubah. Dari seorang OB wanita, menjadi mayat pucat di lantai 2 yang menggantung dengan lidah terjulur. Cukup untuk kulihat pocong itu kini sudah tidak ada di atas lantai, tapi tepat di belakangku. Aku bangun di pos ronda. Bapak tua penjual rokok menepuk-nepuk pipiku. Mas, bangun. Tadi kamu lari kayak dikejar setan, terus pingsan." Ku peluk bapak itu sambil menangis. Keesokan paginya aku kembali ke kantor bersama bos dan pemilik gedung. Mereka menyerahkan kunci. Aku tidak bicara banyak. Tapi sebelum kami pergi, aku naik sebentar ke lantai 2. Ruangan kosong. Tapi di pojokan tangga, kulihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Bekas tali bekas tergantung. Dan setetes darah kering di lantai. Aku tak bilang apa-apa. Tapi saat melangkah turun, HP-ku bergetar, satu pesan masuk, nomor tidak dikenal. "Terima kasih sudah menemani. Jangan lupakan aku, Mas." Gemetar aku melihat jam. Pesan itu dikirim jam 03.34 subuh, tepat saat aku pingsan semalam. Setahun kemudian aku bekerja di tempat lain. Tapi tiap malam Jumat, aku masih terbangun mendadak sekitar pukul 3. Dan sesekali, aku merasa seperti ada yang ikut turun dari tangga bersamaku. Kini tiap kali aku melewati kawasan Bekasi Timur, aku tak pernah berani melirik gedung itu lagi. Sudah jadi kantor baru, renovasi besar-besaran. Tapi bagi mereka yang peka, suasananya tetap sama, dingin, berat, mengawasi. Karena menurut cerita, arwah yang mati tergantung, tidak pernah benar-benar pergi. Dan jika kau mendengar HP berdenting sendiri tengah malam, jangan pernah turuni tangga sambil menatap layar. Siapa tahu, yang menatap balik, bukan kamu.